Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan bimbingan rohani di Masjid Arif Nurul Huda, Polda Jawa Timur, dengan mengangkat topik salah satu kunci masuk surga. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadha ma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh ini sepuh dari Polda Jawa Timur ini, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih dikasih kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Arif Nurul Huda yang ada di tengah-tengah Polda ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jikalau kita dalam sholat zuhur ini betul-betul melengkapi qobliyah dan ba'diyah kita, di antaranya yang dijanjikan oleh Rasulullah adalah man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'dahu harramallahu jasadahu 'alan nar. Al hadis atau maqal di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang bisa menjaga sholat zuhur berjamaah, siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, sekali lagi siapa yang dapat menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. 4 rakaat itu berarti qobliyah. Kalau sebelum itu adalah qobliyah zuhur, kalau sesudah itu adalah ba'diyah zuhur. Karena itulah menggenapi ibadah kita di siang hari ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Hari ini saya akan mengangkat topik salah satu kunci masuk surga. Hadirin yang berbahagia, surga itu adalah satu tempat yang sangat indah. Dalam bahasa Arab, surga itu adalah al-jannah. Jannah itu bisa dimaknakan juga sebagai taman, kebun. Kalau kemudian al-jannah yang diartikan surga, tapi pengertian lain, al-jannah adalah taman, adalah satu tempat yang sangat indah dan menyenangkan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kegalauan, tidak ada kegundahan. Yang ada adalah senang. Makanya ketika satu rumah tangga, kondisi rumah yang di situ suami, istri, anak-anak, anggota keluarga yang ada di rumah itu merasa tenang, begitu kita pulang ke rumah hati merasa nyaman, maka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Namun jikalau kemudian kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya keluarga, tapi tak kunjung merasa kangen untuk pulang ke rumah, sesampai di rumah tidak betah di rumah, itu tandanya adalah baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Karena itulah pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, hadis ini adalah hadis yang ke-6737. Sekali lagi, hadis ini di Sahih Bukhari adalah hadis yang ke-6737. Di Sunan, di Musnad Ahmad, hadis ini adalah 8373. Kalau di
Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku ini akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Di awal ini Rasulullah menggunakan fi'il mudhari', dalam bahasa Inggris adalah future present continue, yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah menunjukkan keberlangsungan, sesuatu yang akan terjadi dari masa yang akan datang sampai masa sekarang, atau dari masa sekarang sampai masa yang akan datang. Nah, yadkhulunal jannah, seluruh umatku ini akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Kemudian kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan untuk masuk surga itu? Siapakah orang yang membangkang itu? Qala Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani yadkhulunal jannah, orang yang taat kepadaku adalah masuk surga, wa man asani fahuwa aba, dan siapa yang bermaksiat, siapa yang menyelisih, siapa yang menolak atas apa yang aku perintahkan, maka sungguh dia adalah orang yang enggan. Hadirin jamaah sholat zuhur yang berbahagia, terkait dengan man atau ani, siapa yang taat kepadaku adalah akan masuk surga, maka sungguh seluruh apa yang Rasulullah perintahkan, orang yang taat kepada Rasulullah adalah orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan. Sementara waman asani, orang yang maksiat adalah orang yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Maka sungguh jika kemudian kita ungkap lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya seluruh apa yang Allah perintahkan itu seluruhnya adalah ada hubungannya dengan kehidupan kita. Jikalau Allah kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah untuk mengabdikan dirinya kepadaku. Seakan-akan khitab dari ayat ini adalah bahwa ketika kita sholat seperti ini, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, seakan-akan adalah untuk Allah. Tapi ternyata tidak, karena di ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutaimun, sekali-kali aku tidak akan meminta kepada manusia, jin atau jin dan manusia itu untuk memberikukan makan. Mir rizqin, aku tidak akan menginginkan rizki yang aku berikan kepada jin dan manusia itu. Wa ma uridu ayyutaimun, dan aku juga tidak butuh mereka memberiku makan. Berarti Allah tidak butuh manusia ketika mendekat kepada Allah adalah dengan membuat sesajen, membuat cok bakal, membakar kemenyan, membakar kembang, memberikan sesajen. Allah tidak butuh, karena Allah innahu huwa razzaqu dzul quwwatil matin, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki, dan Allah lah yang memiliki kekuatan yang sangat agung. Ini berarti menunjukkan bahwa seluruh apa yang Allah perintahkan pada hakikatnya akan kembali pada kita. Contoh, jikalau Allah sendiri menegaskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru judi, wal ansabu mengundi nasib, wal azlamu untung-untungan, rijsun adalah perbuatan keji, fajtanibu, maka Allah memerintahkan jauhilah. Kita ambil satu aja, khamr. Sepanjang sejarah orang yang kemudian ketagihan narkoba, sepanjang itu pula tidak ada satupun orang yang ketagihan kecanduan narkoba hidupnya akan semakin bahagia.
Kalaupun toh orang yang terjerat narkoba, kemudian dia merasa fly, merasa bahagia, merasa senang, hanya sesaat. Tapi sungguh itu adalah pelarian dari tanggung jawab kehidupannya. Dan sampai detik ini tidak ada orang yang mengalami kebahagiaan, kesejahteraan dengan terjerat narkoba. Yang kedua, wal maisir, judi. Apa itu judi? Judi itu adalah satu usaha yang dengan mengeluarkan sedikit untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Mengeluarkan sedikit untuk memperoleh hasil yang sebesar-besar dengan harapan supaya dia mendapatkan untung. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun orang yang terjerat judi. Apalagi sekarang sirkulasi judi online yang luar biasa itu, triliunan. Tidak ada satupun orang yang terjerat judi itu kemudian bahagia hidupnya. Berantakan rumah tangganya pasti. Artinya apa? Jikalau Allah memerintah melarang terhadap sesuatu, maka ternyata larangan-larangan Allah itu akan kembali pada diri kita. Jikalau kemudian kita jauhi. Tapi jikalau kemudian larangan itu kemudian kita langgar, maka sungguh larangan itu akan menyengsarakan kita. Contoh lagi adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau dekat-dekat dengan zina, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah seburuk-buruknya jalan. Apa itu zina? Satu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana itu menimbulkan dosa. Kalau kemudian tangan ini kita pergunakan untuk menggandeng istri tetangga, bisa dibayangkan istri kita kemudian digandeng tetangga kita, bagaimana perasaan kita? Bukan hanya membuat rumah tangga itu berantakan, tapi membuat pasangan itu kemudian merana. Maka ini dekat-dekat. Dekat-dekat itu berarti mendekati zina. Wala taqrabu zina, mendekati aja itu merupakan perbuatan keji, apalagi berzinanya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Allah larang itu ternyata kembali pada kita. Sebaliknya, apa yang Allah perintahkan kemudian dengan perintah itu kita kerjakan, itu juga akan kembali pada kita. Di antaranya hari ini Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Kata as-sholah di dalam Al-Quran itu disebutkan 56 kali pada 55 ayat. Aqimus sholah. 37 di antara aqimus sholah itu digandeng wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kata sholat itu adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan sholat itu digandengkan dengan wa'atuz zakah. Ternyata ada hubungan yang signifikan antara sholat dengan kehidupan ini. Dimulai dengan takbiratul ihram, yang berarti dengan takbir itu kita diharamkan melakukan apapun yang ada di dalam sholat selain apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Diakhiri dengan salam, ini menunjukkan bahwa hasil dari sholat kita ini akan menebarkan kedamaian kepada siapapun. Jikalau kemudian kita melakukan sholat hari ini, saat ini, di tengah kita, di tengah terik matahari yang kemudian kita sempatkan untuk hadir di masjid ini, maka tentu kita bisa membedakan dari panas kemudian kita merasakan dingin. Maka dingin inilah yang kemudian menjadikan hati kita tenang. Tenangnya hati inilah yang kemudian siapa yang mengambil? Ternyata yang mengambil adalah kita sendiri. Bahkan kalau kemudian hasil telaah ilmiah yang dilakukan oleh Profesor Dr. Ahmad Syabu dari Universitas Pajajaran dalam bukunya yang berjudul Hikmah Kesehatan dalam Sholat, ternyata sholat yang kita kerjakan dari berdiri, dari takbiratul ihram, mengangkat tangan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, hasilnya cukup signifikan di dalam rangka apa? Olah spiritual kita, olah jasmani kita. Dan jikalau kemudian kita sudah mengawali dari tadi malam dengan qiyamul lail, kemudian kita lanjutkan sholat subuh,
kemudian saat ini kita zuhur, kemudian kita lanjutkan nanti asar, kemudian kita lanjutkan maghrib, kemudian kita lanjutkan isya, maka ini sebagai bukti dalam mewujudkan integritas dan jati diri. Fakta menunjukkan orang-orang yang betul-betul hadir dalam sholat seperti ini, dan gupuhnya orang sholat seperti gupuhnya ketika pulang hajat. Dia merasa gelisah ketika dia mendengarkan azan, dan kemudian merasa sangat rugi, sangat galau ketika ketinggalan azan. Maka ini ada hubungannya yang linear dengan tingkat kedisiplinan diri, dengan tingkat etos kerja, dengan tingkat keberkahan hidup. Kalau sudah demikian, siapa yang mengambil manfaat? Ternyata ketika kita melaksanakan perintah Allah akan kembali pada kita. Contoh lagi zakat. Zakat itu terkata zaka wanama, bersih dan tumbuh. Fakta menunjukkan ketika kita betul-betul sakha, ketika kita dengan penuh kerelaan kemudian kita keluarkan hak-hak harta yang kita miliki, selain membawa keberkahan, tapi ternyata juga membawa kebahagiaan buat orang lain. Maka ketika orang bahagia menerima sedekah kita, maka doa mereka akan mengalir pada kita, dan kita yang akan didoakan ini akan semakin terus semangat untuk bekerja. Maka rizki kita ini akan terus segar, ibarat air. Ketika air ini kita alirkan, maka air akan berganti dengan air yang baru. Ketika air berganti yang baru, maka air ini segar. Begitu pula rizki yang kita keluarkan, kita sedekahkan, maka rizki ini akan senantiasa segar. Segarnya rizki ini akan menjauhkan dari efek dari rizki yang kita pendam. Sebaliknya, jika rizki itu kita kumpulkan, tidak kita keluarkan, maka ibarat air. Kita taruh di kubangan, maka lama-lama rizki itu akan mengendap, bukan hanya menjadi kotor, tapi baunya akan banger. Apa artinya? Ketika orang yang gigir, enggan untuk mengeluarkan zakat sedekahnya, maka menjadikan jiwa ini semakin kurang. Kurangnya jiwa inilah kemudian akan selalu kurang, dan hatinya akan selalu diburu oleh harta. Dan inilah kemudian yang kembali kepada siapa? Seluruhnya kembali pada kita. Maka mudah-mudahan dengan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, menjadikan Allah ridha, sehingga nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Maka sholat kita, ibadah kita, taqarrub kita, tadarruk kita, sujud kita, ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam mencatatkan diri kita sebagai umat Rasulullah SAW yang akan dijamin surga selaras dengan kepatuhan, ketaatan kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan, hingga umur kita berkah, keluarga kita berkah, rezeki kita berkah, anak turun kita berkah, sehingga mudah-mudahan membawa keselamatan lahir batin dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Fatah, wahai Zat yang maha membuka segala pintu rahmat, wahai Zat yang maha membuka segala pintu kebaikan, wahai Zat yang maha membuka segala pintu keselamatan, izinkanlah kami ya Allah bersimpuh, bermunajat, memohon pinta kehadirat-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Allah, agar kami mampu mengambil setiap iktibar fenomena dari hidup dan kehidupan ini, agar kami senantiasa melangkahkan kaki kami, mendetakkan jantung kami, dan mendesahkan nafas kami dalam ridha-Mu, untuk melakukan apapun yang Engkau perintahkan dan diperintahkan oleh Rasul-Mu, untuk menghindarkan apa yang Engkau larang dan dilarang oleh Rasul-Mu. Bimbinglah kami semua ya Allah, istri kami dan anak turun kami, untuk senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang Engkau ridhai. Dan takdirkanlah kami semua ya Allah, istri kami dan anak turun kami, termasuk orang yang solih solihah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh,
ahli kebajikan dan istiqamah dengan kebajikan. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari ancaman siksa neraka-Mu, dan masukkanlah kami dalam barisan orang-orang yang Engkau ridhai, yang Engkau jamin dengan surgawi, yang Engkau janjikan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Ijma'na jam'an marhuma wa tafarruqna ba'da masuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liputan ini, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.